menghidupkan malam-malam Ramadan. Itu madrasah terbaik settingan Allah yang disuruh biasakan selama 29 atau 30 hari. Ada orang Masya Allah hobi bola luar biasa, cuma sempat nonton 15 menit pertama, kemudian dia jadi bola di tengah itu. Dia tidak tahu diri lagi, langsung mengorok. Itu yang dilakukan oleh penduduk surga bersama isteri-isteri mereka. Di situ disebutkan isteri-isteri. Jadi mohon maaf ibu-ibu, tidak disebutkan satu isteri. Mau tidak mau terpaksa terima. Kalau nggak mau terima, nggak boleh masuk surga. Jadi kalaupun marah-marah di dunia, jangan marah lagi di akhirat. Cukuplah kami ditahan-tahan di dunia, tapi jangan tahan di akhirat. Walahum ma yadda'un, dan apapun yang engkau inginkan kuberikan, kata Allah, kuberikan. Fikirkan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, fikirkan. Kalau geprek sudah ada, penyet sudah ada, coba fikirkan sesuatu. Mau ditrom, dibintih, bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat Isya dan tarawih yang Allah muliakan insyaallah. Ada sesuatu yang Allah ciptakan pada diri kita, dan makhluk Allah itu bernama An-Naum, yaitu tidur. Allah ciptakan tidur pada diri manusia, mengimbangi tentang perpindahan antara siang dan malam. Ketika Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan malam sebagai pakaian. Jadi maksud pakaian diselimuti oleh kegelapan malam, dan di saat itu manusia istirahat, dan mereka akan bangun kembali di siang hari untuk mencari nafkah mereka. Jemaah melakukan Allah, ketika Allah menciptakan tidur ini pada diri kita, tidur bisa menjadi sebagai sumber kekuatan, juga sekaligus menjadi sumber kelemahan. Ketika kita merasa kelelahan, lelah otak kita, lelah anggota tubuh kita, maka tidur menjadi sumber untuk menguatkan kembali. Jadi dia menjadi sebuah restorasi dari semua sel yang lemah. Tidur sebentar, qailulah, baik menjelang zuhur ataupun ba'da zuhur, menyebabkan kekuatan refresh kembali. Tapi di sisi lain, ketika kita diselipkan perasaan tidur oleh Allah, keinginan untuk tidur, juga menjadi sumber kelemahan. Kenapa? Ternyata di balik kekuatan kita, yang kita tidak mampu hadapi adalah rasa tidur itu sendiri. Begitu kuatnya kita berperang, seandainya kita harus berperang, atau seandainya kita harus berantam atau berkelahi, kalau seandainya dilakukan perang itu 24 jam, pasti akan berhenti karena kelelahan yang bernama tidur. Jadi kita ini dibatasi oleh makhluk Allah yang bernama tidur ini. Juga sekaligus ketika kita ingin menikmati kesenangan dunia, juga kita diputuskan oleh tidur. Makanya tidak ada ibu-ibu manapun yang berkeliling mall itu sampai mencapai 24 jam. Paling sanggup 3 jam, 4 jam, begitu jam malam datang, pukul 11 malam, pukul 12, itu di dalam mall sendiri sudah mulai mengantuk. Jadi keliling-keliling dari lorong ke lorong sambil menguap-nguap. Nah, ini menunjukkan kita ternyata
tidak mampu menikmati dunia ini sepenuhnya kerana terhalang oleh tidur. Nah, jemaah mulakan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin memberikan kita sebuah pendidikan melalui Ramadan, bahawa settingan tidur terbaik iaitu cukup sedikit saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menegakkan, ya, atau membangunkan atau menghidupkan malam-malam Ramadan, ya, dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu dengan ilmu, berhati-hati, tahu yang mana boleh, mana yang tidak boleh, dengan harapan penuh, maka barulah diampunkan dosa-dosa orang ini. Nah, jadi pendidikan Ramadan adalah menghidupkan. Kalau siang disuruh sama, malam disuruh qama. Menghidupkan malam-malam Ramadan itu madrasah terbaik settingan Allah yang disuruh biasakan selama 29 atau 30 hari. Dan ternyata buktinya kita mampu. Yang selama ini mengaku habis Isya langsung tidak sanggup lagi salat, bahkan witir pun tidak sanggup lagi, ternyata terbukti hari ini dia sanggup melakukan tarawih sampai jam 10, sampai jam 11. Bahkan di masa sahabat mereka bertarawih hatta fi wala nansarif hatta fi furu'il fajr. Mereka tidak bubar sampai menjelang fajar. Tarawih masa sahabat ketika dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan meminta Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari menjadi imam, iaitu tarawih berjamaah. Di situ pengakuan para sahabat lain bahawa mereka salatnya sampai menjelang subuh. Dan itu ternyata menunjukkan kita mampu untuk menghidupkan malam-malam kita. Dan inilah yang membuat kita sebenarnya harus terbiasa. Kalau tidur boleh, tapi hanya tidur sebagai pelengkap kelelahan kita. Jangan jadikan tidur sebagai sebuah sumber kehidupan. Allah ketika menasihati Nabi, Allah membuat sebuah settingan pada Nabi-Nya. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam. Bangunlah malam, kata Allah, walaupun sedikit saja. Oh, tidak sanggup bangun sedikit, nisfahu, sedikit, setengah dari sedikit. Allah terus membuat sebuah settingan, bangunlah, bangunlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita itu proses beliau tidur setelah salat Isya. Beberapa riwayat menyebutkan beliau tidak witir lebih dahulu karena beliau termasuk orang yang sanggup bangun di tengah malam. Jadi habis salat Isya beliau tidur, dan tidak sampai 6 jam beliau kembali bangun di tengah malam. Sepertiga malam itu beliau isi dengan menyembah Allah sampai menjelang subuh. Begitu gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ramadan mendidik kita untuk hidup seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika siang kita puasa, lelahnya subhanallah. Lalu kemudian kita siap-siap salat maghrib berjamaah. Nah, kemudian pulang sebentar untuk menghabiskan sisa makanan yang belum habis tadi. Ya, apakah bororom, bobocon, kemudian apa sajalah risol, bakwan, itu menghabiskannya di jeda waktu itu. Lalu kita disiapkan kembali untuk salat Isya. Dan ternyata semua datang dengan tidak berat sama sekali. Orang sanggup melakukannya. Nah, datang kita salat Isya, setelah salat Isya, salat sunnah ba'dal Isya. Nah, kemudian kita disiapkan untuk melakukan salat sunnah tarawih. Setelah tarawih, ya mungkin bisa mencapai jam 10, jam 11, istirahat sebentar, kemudian kita diminta oleh Allah di malam-malam Ramadan sebagaimana diminta kepada Nabi, bangunlah di tengah malam, kata Allah. Jadi kembali terjadi qiyamul lail. Ya, sampai kadang-kadang berulang-ulang ada orang yang mengkhatamkan Quran di tengah malam, bangun baca. Menjelang subuh mereka sahur, lalu kembali meniatkan puasa.
Nanti yang bagi mereka yang bekerja, itu cuma waktu tidur, itu cuma dari habis salat subuh sebentar sampai jam 8. Kemudian siap-siap untuk bekerja. Itu pun tidur karena tadi malam tidak cukup tidur. Lalu bekerja lagi sampai siang. Terus bergulir. Dari siang, paling tidur sebentar, hanya qailulah. Lalu kemudian salat duhur. Lalu setelah salat duhur, bekerja lagi. Pulang, buka puasa, maghrib lagi, isya lagi. Terus berputar selama 30 hari. Masya Allah. Ternyata konsep hidup yang diajarkan Ramadan adalah jangan banyak tidur. Tahukah kita kenapa konsep ini diajarkan? Orang yang tidak bisa tidur karena lelah menyembah Allah. Jadi kita ini kan di dunia tidak bisa tidur karena lelah menyembah Allah. Ini madrasahnya Ramadan. Hansip ta'i gara-gara sibuk dengan menyembah Allah, puasa siang malam, bangun lagi, terus saja berputar keadaan begitu, sehingga kita hanya tidur untuk merefresh sebentar saja, lalu kita kembali menyembah Allah. Makanya Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan yang akhirat lebih utama dan jangan lupakan duniamu. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah gaya kita hari ini. Kalau seandainya benar-benar kita lakukan seperti gaya hidup Ramadan, maka kita ini tidak bisa banyak tidur karena menahan-nahan ketaatan kita kepada Allah. Jadi karena taat kita kepada Allah, kita tahan-tahan tidur kita. Bagaimana nasib kita nanti? Orang-orang yang hari ini tidak banyak tidur karena taat kepada Allah, bagaimana nasibnya di akhirat nanti? Apakah dia akan melampiaskan atau mengqadha tidurnya di surga? Seandainya semua orang yang hari ini lelah dan tidak sempat tidur karena menyembah Allah, nanti seandainya Allah, mudah-mudahan Allah memasukkan orang dan kita yang model begini ke dalam surga Allah, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Apakah orang akan mengatakan bahwa di dunia saya tidak tidur tidak mengapa, saya mau tidur habis-habisan di surga nanti? Karena ada bahasa, kita ini lelah di dunia, tapi insya Allah akan nikmat di akhirat. Maka yang terfikir salah satu kenikmatan adalah tidur. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidur lagi di surga nanti? Seandainya kita masuk surga? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Dan hadis-hadis itu saling menguatkan. Maka Imam Albani memasukkan salah satu hadis dari Rasulullah ke dalam silsilah as-sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "An-naumu akhu al-maut." Tidur itu adalah temannya kematian. Jadi kalau kematian disebut naum al-kubra, tidur selama-lama, tidur besar. Kalau yang tidur biasa disebut naum as-sughra, tidur kecil. Ini orang ketika sedang tidur, itu ruhnya berada di tangan Allah. Orang yang mati, ruhnya juga berada di tangan Allah. Bedanya di mana? Az-Zumar, surat Az-Zumar menjelaskan, ruhnya orang yang tidur ketika digenggam Allah, dikembalikan 0, sekian detik kepadanya di saat dia terkejut untuk berjaga. Sedangkan ruhnya orang yang meninggal dunia digenggam Allah, tidak pernah dikembalikan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutlah tidur itu saudaranya kematian. Orang tidur sama seperti orang mati. Cuma bedanya ruh dikembalikan lagi oleh Allah. Maka dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bisa terjadi pertemuan antara ruh orang yang sedang tidur dengan ruh orang yang sudah meninggal. Sesama ruh bisa terjadi pertemuan. Disitulah terjadinya mimpi. Kadang-kadang ada orang yang sedang tidur bermimpi menjumpai ruh almarhum ayahnya. Dalam tafsir sebutkan itu bisa terjadi dalam dua pertemuan alam yang sama dengan dimensi yang berbeda. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung wala yanamu ahlul jannah. Setelah Rasulullah mengatakan tidur itu temannya atau saudaranya kematian, lalu Rasulullah mengatakan ternyata penduduk surga tidak pernah tidur. Ini berlawanan dengan apa yang kita fikirkan tadi. Kita fikir kita lelah di dunia, tidak sempat tidur, mudah-mudahan nanti masuk ke surga kita akan mengqadhanya, kita akan tidur terusan, tidak peduli dengan bidadari ho kawin ke dia, yang penting lungguh mau diantar buah-buahan sama malaikat terserah, yang penting saya mau tidur. Cukup capek saya di dunia untuk tidak tidur. Saya tahajud, saya begini, saya baca Quran tengah malam. Ternyata semua yang kita bayangkan ini salah. Jemaah melakukan Allah,
penduduk surga ternyata tidak Allah ciptakan lagi makhluk yang menyelipi sifatnya, iaitu tidur. La yanamu ahlul jannah. Penduduk surga tidak tidur. Tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dunia dengan berbagai kelemahan. Tadi kita lemah ketika tidur. Mau menikmati yang enak-enak saja tidak bisa di dunia gara-gara adanya tidur. Ada orang masya-Allah hobi bola luar biasa. Cuma sempat nonton 15 minit pertama. Kemudian dia jadi bola di tengah itu. Dia tidak tahu diri lagi, langsung mengorok. Ada orang yang suka filem tertentu, masya-Allah, baru 5 menit mulai dia letakkan badannya, dia langsung tertidur. Ada orang yang kadang-kadang lebih dahsyat lagi, di tengah-tengah pengajian pun tertidur. Ini bukan nyindir, Bang. Jadi yang sudah tidur boleh bangun, boleh tidak. Tidak mengapa. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, begitu lemahnya kita di dunia. Nikmat saja kita tidak bisa habiskan. Baru makan mie satu bungkus karena kekenyangan langsung menguap, langsung tertidur. Apalagi pakai seafood atau pakai obat tidur dalam mie tadi, langsung tertidur. Begitu lemahnya, nikmat tidak bisa kita nikmati. Nikmat tidak bisa nikmati. Bahkan yang sudah bersuami, yang sudah beristri, tidur kadang-kadang mengganggu hubungan mereka. Sudah dideham-deham oleh suami, tiba-tiba sudah tertidur. Subhanallah, lemahnya kita. Inilah dunia. Ketika lelah perlu tidur, ketika ingin nikmat pun ternyata dibatasi oleh tidur. Jadi kita tidak sampai pada puncak nikmat. Kenapa penduduk surga tidak Allah ciptakan tidur? Allah tidak tidur. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak pernah tidur. Malaikat tidak pernah tidur. Sekarang kita yang sering tidur ini, ketika masuk surga, ternyata Allah ciptakan pun tidak bisa tidur lagi. Ada orang yang kemudian membayangkan, kalau nggak bisa tidur di surga, buat apa yang kita lakukan di surga? Terbayangkan kebosanan duduk di surga, melihat orang lewat, bosan terus-terusan nggak bisa tidur. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan tentang kehidupan penduduk surga, baru tahu kenapa kita tidak bisa ditidurkan Allah. Kenapa Allah sengaja tidak menidurkan kita. Semua ahli tafsir sepakat menafsirkan maksud Allah tidak menidurkan penduduk surga agar mereka tidak sempat sedikit pun punya kesempatan untuk tidak menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai terlewat nikmat Allah, sedikit pun jangan terlewat. Sedetik pun jangan terlewat. Semua nikmat Allah ganti-ganti, terus menerus. Maka dalam surat Hud 108 ujung ayatnya berbunyi ata'an ghaira majzuz. Orang-orang yang masuk ke dalam surga diberikan oleh Allah ata'an, pemberian dari Allah, ghaira majzuz, tidak putus-putusnya. Jadi ngapain kita di sana sehingga kita tidak tidur-tidur lagi? Ternyata kita hanya menikmati semua pemberian Allah dan tidak akan lewat sedikit pun. Karena kalau tertidur, lewat. Begitu tertidur, keindahan bidadari lewat. Semenit lewat. Indahnya rasa buah-buahan dalam surga, kalau tertidur, lewat. Sepoi angin surga lewat. Pemandangan dalam surga lewat. Kalau tertidur, Allah tidak akan melewatkan itu untuk penduduk surga. Allah buat dia betul-betul sempurna menikmati, sehingga dia tidak pernah tidur selama hayatnya di surga. Apa yang kita kerjakan? Allah mengatakan, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Masya-Allah, Allah menyebutkan sesungguhnya penduduk surga, inna ashabal jannati al-yawma, nanti penduduk surga itu fi syughul, mereka disibukkan, mereka sibuk. Apa yang mereka sibukkan? Mereka sibuk bersenang-senang. Sibuk bersenang-senang, subhanallah. Hum wa azwajuhum fi dhilal. Mereka dan pasangan-pasangan hidupnya akan Allah letakkan fi dhilal, iaitu di tempat yang tidak terlalu panas oleh terik matahari dan juga tidak terlalu dingin. Alal araiki muttaki'un. Mereka akan berleha-leha di atas sofa-sofa mereka. Alal araik, arikah itu sofa-sofa. Berapa tebal spring bed dan sofa-sofa di sana? Hadis Nabi yang menyebutkan sofa atau spring bed yang Allah sediakan di surga 70 tingkatan, kata Rasulullah.
70 tingkat. Sahabat dengan polosnya bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau 70 tingkat, bagaimana cara naiknya?" Jadi terbayang kehidupan dunia. Karena kita ini yang sanggup kita jangkau kehidupan dunia. Ketika Allah menggambarkan surga, Nabi menggambarkan surga, maka yang selalu tertanya, yang selalu ditanyakan adalah metode dunia. Maka bertanya sahabat, bagaimana cara naiknya? Nah, lalu kemudian Rasulullah menjelaskan, dia akan turun dulu. Dia akan turun dulu, kemudian penduduk surga yang diberikan spring bed dan sofa-sofa itu naik, kemudian dia melambung ke atas sebanyak 70 tingkat, sehingga semua penduduk surga menikmati pemandangan surga. Itu yang dilakukan oleh penduduk surga bersama isteri-isteri mereka. Di situ disebutkan isteri-isteri. Jadi mohon maaf ibu-ibu, tidak disebutkan satu isteri. Mau tidak mau terpaksa terima. Kalau enggak mau terima, enggak boleh masuk surga. Jadi kalaupun marah-marah di dunia, jangan marah lagi di akhirat. Cukuplah kami ditahan-tahan di dunia, tapi jangan tahan di akhirat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, hanya nikmat, nikmat, nikmat. Berleha-leha di atas dipan, di atas sofa, tidak ada tidur. Lalu malaikat akan mengantarkan buah-buahan. Lahum fiha fakihatun, semua buah-buahan, walahum ma yad'un, dan apapun yang engkau fikirkan kami sediakan, kata Allah. Apakah kita harus menanam pohon kelapa untuk mendapatkan satu buah kelapa? Tidak. Semua hidup instan. Apa yang kita inginkan Allah antarkan. Wa qutufuha daniyah, cabangnya kudekatkan ke mulutmu, bukalah mulutmu. Lalu dalam hadis yang panjang, malaikat datang mengantarkan buah yang bentuknya sama. Lalu kita ragu-ragu dengan mengatakan, kok sama lagi? Malaikat mengatakan, makanlah. Ketika dimakan, berbeda rasa. Dalam semenit kemudian diantarkan lagi, kok sama lagi? Kata malaikat, makanlah. Ketika dimakan, berbeda rasa. Satu model 1000 rasa. Belum lagi masuk model-model yang lain. Walahum ma yad'un, dan apapun yang engkau inginkan kuberikan, kata Allah. Kuberikan. Fikirkan sesuatu yang belum pernah ada di dunia. Fikirkan. Kalau geprek sudah ada, penyet sudah ada. Cuba fikirkan sesuatu. Mau ditrom, dibintih, bagaimana ceritanya? Ya Allah, saya pingin ayam yang ditrom-trom, dibintih, kemudian buat begini. Belum habis kalimat itu kita ucapkan, telah muncul di hadapan. Makanlah. Di dunia kita punya kelemahan, nikmat-nikmat, kemudian sakit perut. Makan ini, makan itu, segala macam, subhanallah. Kemudian ujung-ujungnya mencret. Makan satu hari, mencret 70 hari. Ini nikmat dunia. Begitu lemahnya dunia ini, subhanallah. Maka jemaah melakukan Allah, apa kata Nabi? Penduduk surga tidak ada sakit perutnya, tidak ada nya, tidak ada nya, tidak ada ingusnya, tidak ada keringatnya, tidak ada sendawanya, tidak ada diabetes, asam urat, kolesterol. Tapi enggak disebutkan dalam hadis diabetes, asam urat. Tidak ada apa-apa, masya Allah. Tidak ada cemekam, panu, kadas, kurap. Tidak ada. Tidak perlu dokter, tidak perlu apapun. Tidak ada salat, tidak ada apapun. Pengajian enggak perlu ikut lagi. Yang ngantuk-ngantuk hari ini, cukup hari ini. Di sana tidak ada lagi pengajian. Subhanallah, sempurna, sempurna, tidak tidur, nikmati sempurna. Inilah surga, inilah kita. Kalau kita masuk surga, maka nikmatilah Ramadan. Jangan tertidur dalam Ramadan, kecuali hanya sedikit saja. Berjuanglah untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Khalidina fiha abada. Semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.